hukum atau perkembangan masyarakat dan hukum. Kenapa bukan hukum dan masyarakat, tapi harus masyarakat dan hukum? Jadi masyarakat lebih dulu baru hukum, bukan hukum lebih dulu baru masyarakat. Misalnya kayak Basir, misalnya pulau ini Pulau Ambon, tidak ada orang yang tinggal di sini kecuali Basir. Maka ketika hanya Basir yang tinggal di dalam satu Pulau Ambon, maka Basir tidak pernah diikat oleh yang namanya hukum. Basir hanya tunduk pada ketentuan hukum alam atau nilai-nilai yang menjadi patokan atau asas-asas yang menjadi pedoman dalam kehidupan dia saat berinteraksi dengan alam. Jadi kalau cuma ada Basir di dalam Pulau Ambon sendiri, maka di situ Basir belum bersentuhan dengan yang namanya hukum. Lalu kapan Basir bisa bersentuhan dengan hukum, atau kapan hukum bisa hadir untuk mengatur kehidupan Basir? Yaitu ketika ada taken, misalnya taken. Ketika ada dua manusia yang mendiami satu wilayah, maka di situ dia akan berpatokan pada hukum atau diikatkan oleh hukum. Manusia dalam kehidupannya, dia selalu ingin berusaha untuk memperoleh kehidupan. Misalnya usaha untuk bisa memperoleh makan, pokoknya bahan-bahan pokok kayak sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Nah, usaha untuk memperoleh sandang, pangan, dan papan ini, ketika Ale sendiri yang usaha, maka tidak akan terjadi benturan. Tapi ketika ada Basir di sini, ada Staken di sini, ketika sama-sama melakukan usaha untuk mencari sandang, pangan, papan, maka pasti dalam menjalani usaha itu pasti akan berbenturan satu dengan yang lainnya. Kedua, ketika Basir sudah memperoleh sekian harta, sekian barang berharga, Basir akan belum merasa tenang. Basir akan merasa tenang kecuali Basir hidup sendiri. Namun Basir akan merasa terganggu, barangnya akan dirusak atau dicuri oleh orang ketika sudah ada orang lain selain Basir. Nah, jadi untuk bisa menjaga keamanan barang Basir yang dia peroleh dengan susah payah ini, dia aman, terjamin dari segala bahaya, ancaman, dan kerusakan, maka dia harus diatur oleh hukum. Jadi hukum itu dia tercipta apabila ada dua individu yang mendiami satu wilayah. Itu hukum ada ketika ada dua individu yang mendiami satu wilayah. Ada dua individu yang mendiami suatu wilayah. Jadi kenapa harus ada hukum? Hukum itu ada supaya mengatur tata kelola kehidupan manusia agar aman dan tertib.
Itu hukum ada itu untuk mengatur ini. Kenapa? Karena yang tadi betul bilang, kepentingan atas tubuh, nyawa, kepentingan atas tubuh, nyawa, harta, itu penting. Nah, supaya tubuh ini tidak mengalami kerusakan, nyawa tidak hilang begitu saja, dan harta tidak dirusak oleh orang lain, maka hukum hadir untuk memberikan perlindungan kepada ini. Bahkan bukan hanya tubuh, nyawa, dan harta, tapi juga nama baik atau kehormatan atau kesusilaan. Jadi teman-teman, ketika Ale sendiri hidup di satu pulau, maka di situ Ale tidak diikat oleh hukum. Namun ketika sudah ada 2 orang, maka Ale akan diikat oleh hukum. Sebab usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup berupa sandang, pangan, dan papan, dia seringkali berbenturan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, hasil yang diperoleh dari usaha itu, dia akan mengalami ancaman dari pihak lain untuk bisa hasil yang kita peroleh itu bisa terlindungi dari segala bentuk ancaman. Maka hukum harus hadir di situ untuk mengatur tata kelola kehidupan sosial kemasyarakatan. Jadi harus ada masyarakat dulu, baru ada hukum. Jadi sebelum ada hukum, bagaimana masyarakat itu dia diatur? Yang pertama adalah, yang paling pertama itu ada norma agama. Norma agama ini yang paling pertama sebagai pedoman kehidupan sosial kemasyarakatan. Norma agama misalnya larangan untuk membunuh, larangan untuk mencuri, larangan untuk merusak, norma agama. Namun norma agama dia tidak, kelemahannya adalah tidak memberikan sanksi secara normatif atau secara langsung kepada pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap harta seseorang, tubuh seseorang, maupun kehormatan seseorang. Itu norma agama. Pertanggungjawaban atas perbuatan dia itu adalah nanti di akhirat kelak. Akhirat. Dia tidak langsung diberikan sanksi di dunia. Itu norma-norma agama. Habis itu manusia juga diatur oleh norma kesusilaan. Norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini dia mengatur agar seseorang dia bertindak, dia tidak melanggar hak-hak atau kehormatan atau menista orang lain. Itu soal norma kesusilaan. Tapi dia juga tidak bersifat imperatif atau bersifat keharusan. Ketika seseorang melakukan pelanggaran, dia tidak hadir di situ untuk memberi sanksi. Nah, yang ketiga terkait dengan norma kesopanan. Norma kesopanan ini biasanya atau dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, yang muda menghormati yang tua, orang tua mencari nafkah untuk anaknya. Pokoknya terkait dengan masalah etika sosial. Jadi ketiga norma ini yang sebelumnya hadir lebih dulu sebelum terbentuknya norma hukum, tetapi tidak memberikan sanksi secara imperatif kepada, sanksi yang bersifat keharusan kepada para setiap pelaku yang melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran terhadap tubuh, nyawa, harta, maupun kehormatan. Nah, dengan demikian supaya seluruh kehidupan masyarakat itu dia aman, tertib, dan damai, maka dan memberikan efek jera kepada para pelaku atau
terdakwa misalnya yang melakukan perbuatan ini, maka norma hukum hadir di situ. Nah, norma hukum ini dia bersifat dua, dia bersifat mengikat dan juga bersifat memaksa. Kalau di tiga norma yang tadi, dia tidak bersifat mengikat dan dia juga tidak ada yang bersifat mengikat, tapi dia tidak bersifat memaksa. Tapi norma hukum itu dia punya sifat mengikat, pokoknya mengikat setiap orang dan juga memaksa setiap orang untuk tunduk, patuh, dan taat. Semata-mata mengikat setiap orang untuk tunduk, patuh, dan taat itu semata-mata untuk bisa menjamin perlindungan terhadap katong punya tubuh, katong punya nyawa, katong punya harta, dan katong punya nama baik. Makanya tujuan hukum itu pada umumnya dia mengarah kepada tiga hal, yaitu soal kepastian hukum, bahwa dalam setiap rumusan hukum atau bunyi rumusan hukum dia harus pasti dan jelas. Kenapa pasti dan jelas? Supaya menghindari terjadinya perbuatan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Lalu setiap orang bisa tahu, mengetahui hak dan kewajibannya dalam bernegara atau bermasyarakat. Nah, yang kedua terkait dengan pertama itu tujuan hukum adalah soal kepastian. Yang kedua itu kemanfaatan, bahwa aturan hukum yang dibuat tujuannya tidak lain selain memberikan manfaat, rasa aman, dan tertib bagi kehidupan sosial kemasyarakatan. Bayangkan teman-teman, bagaimana kalau katong hidup, katong sehat, badan sehat, katong sehat batin, sehat fisik dan sebagainya, tapi hidup di tengah konflik, atau hidup di tengah kekerasan yang melanda, pembunuhan di mana-mana, atau hidup di tengah pencurian yang terjadi secara menerus, maka katong menjadi khawatir, menjadi cemas, katong khawatir katong punya nyawa suatu ketika juga dirampas secara melawan hukum, begitu juga katong punya harta benda dicuri dan sebagainya. Nah, jadi untuk bisa menghindari segala perbuatan itu, maka norma hukum dia hadir untuk mengikat setiap individu dan memaksa setiap individu untuk tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh itu untuk semata-mata untuk melindungi dia punya kepentingan. Apa itu kepentingan dia? Kepentingan adalah kepentingan tubuh, kepentingan atas nyawa, kepentingan atas nama baik, kepentingan atas harta benda. Nah, itu kepentingan dalam skop individu. Apa kepentingan hukum itu untuk masyarakat? Nah, pasti kepentingan hukum untuk masyarakat itu adalah memberikan rasa aman, rasa damai, rasa tertib. Bayangkan saja bahwa hari ini terjadi pencurian di sini, besoknya terjadi pembunuhan di depan raya, malamnya lagi terjadi pembunuhan di Jembatan Jodoh, lalu pelakunya belum ditangkap. Berarti dalam kehidupan masyarakat sekitar Einstein menjadi hidup tidak tentram, hidup tidak tenang, hidup tidak damai, disebabkan karena ada ancaman kepada apa? Kepada tubuh, kepada harta, kepada nyawa, bahkan juga kepada katong punya nama baik. Nah, jadi hukum itu dia hadir itu memberikan kemanfaatan bagi setiap individu, yaitu melindungi dia punya 4 tadi. Berikutnya dia memberikan rasa nyaman, aman, damai, dan tentram dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Bagaimana bayangkan kalau hari ini katong di sini tidak diatur oleh hukum, atau katong tidak ada punya norma kesopanan, tidak ada norma agama, tidak ada norma kesusilaan, maka yang berkuasa, yang punya kekuasaan, dia akan berbuat sewenang-wenang. Dia mau bikin apapun itu terserah dia, karena dia punya kuasa dan tidak ada satu aturan pun yang mengikat dia untuk tunduk dan patuh. Nah, jadi hukum dia hadir untuk itu. Dia memberikan kepastian, jaminan keamanan, ketertiban untuk masyarakat. Dia juga memberikan kemanfaatan berupa perlindungan terhadap tubuh, nyawa, harta, dan sebagainya. Yang terakhir yang selalu diperdebatkan dalam
para pengamat hukum dan juga orang-orang yang selama ini mengamati hukum, itu soal keadilan. Nah, keadilan ini memang untuk bisa mewujudkan semua supaya memperoleh keadilan itu sulit. Sebab keadilan, setiap orang punya versi atau masing-masing punya definisi yang berbeda-beda terkait dengan keadilan. Misalnya suatu putusan itu dia dari segi terdakwa itu sudah adil, tapi belum tentu dari segi penuntut umum itu sudah adil. Atau dari tergugat dia merasa sudah adil, tapi belum tentu dari penggugat dia merasa adil. Nah, jadi keadilan itu dia banyak definisinya. Namun nanti soal keadilan itu nanti kita akan bahas terkait dengan keadilan keadilan yang dikembangkan oleh para ahli hukum, apa itu keadilan dan bagaimana sejauh mana hukum itu dia memberikan keadilan bagi kehidupan sosial kemasyarakatan. Namun pada umumnya begitu teman-teman, yang beta tidak memberikan banyak hal terhadap teman-teman. Ini secara singkat yang tadi kita jelaskan bahwa kenapa orang itu membutuhkan hukum. Sebab dalam hukum itu dia menjamin keamanan, ketertiban dan perlindungan bagi ketong individu dan juga pada umumnya ke masyarakat. Nah, supaya tujuannya hanya hukum itu sasarannya hanya itu, memberikan perlindungan terhadap tubuh, nyawa, harta, nama baik dan juga pada umumnya ke masyarakat, yaitu memberikan rasa aman, damai, tentram dalam usaha untuk memenuhi kehidupan mereka. Nah, ada satu pepatah Latin menyebutkan bahwa ubi siciota ibi ius, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Jadi pokoknya ada masyarakat dalam skop yang paling kecil pun di situ pasti ada hukum yang mengikatkan mereka. Sebab kalau tidak ada hukum yang mengikatkan mereka, maka antara satu dan yang lainnya saling bisa membunuh, saling bisa merampas harta benda, saling bisa menista, bisa saling membunuh dan sebagainya. Nah, jadi masyarakat itu dia sangat membutuhkan hukum. Hukum pun sangat membutuhkan masyarakat. Sebab tanpa masyarakat tidak mungkin ada hukum. Hukum tidak akan berlaku, akan menjadi teks yang mati di dalam kitab hukum, kecuali dia bisa aktif kecuali ada peristiwa dalam kehidupan sosial masyarakat. Ada masyarakat baru bisa hukum itu bekerja. Tapi kalau tidak ada masyarakat, hukum itu hanya menjadi teks yang mati dalam kitab hukum. Dia tidak bisa bekerja. Makanya keduanya ini saling membutuhkan, antara hukum dan masyarakat, masyarakat dan hukum, hukum dan masyarakat. Mungkin begitu teman-teman. Ada pertanyaan? Beta bang. Iya, kakak. Abang tadi kami tadi dibuka tadi di Google tahu kan? Ini kan juga ada salah satu Aristoteles pernah menyatakan bahwa sebuah supremasi hukum supremasi hukum akan jauh lebih baik dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela. Itu maksudnya bagaimana abang? Dan juga ada teori-teori yang dipaparkan terkait faktor-faktor mengapa masyarakat itu harus taat pada hukum. Yang pertama ada 4 faktor, yaitu tentang teori teokratis, yang dia bahas tentang ketaatan masyarakat dianggap sebagai dari pandangannya bahwa hukum tersebut berasal dari Tuhan. Habis itu ada teori kedaulatan negara, ketaatan disebabkan sebagai konsekuensi karena negara sebagai pemegang kekuasaan. Habis itu ada teori tentang kedaulatan hukum, ketaatan disebabkan sebagai akibat keyakinan bahwa hukum adalah pemegang kedaulatan. Yang terakhir ada teori perjanjian, masyarakat taat karena hukum sebagai hasil perjanjian antara masyarakat dan pemegang kebijakan. Maksudnya bagaimana, Pak? Kalau yang kayak Aristoteles bilang sama
teori-teori. Ya, jadi yang pertama, kenapa harus ada supremasi hukum supaya jangan terjadinya tirani dalam hukum. Jadi dulu di Aristoteles dong hidup itu tuh sistem pemerintahnya kan dia sifatnya tirani. Jadi hukum ditafsirkan hanya oleh orang yang memegang kekuasaan. Jadi tidak ada satu kitab hukum yang menjadi rujukan untuk setiap orang mengetahui apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi kewajibannya. Jadi penguasa secara sewenang-wenang untuk bertindak apapun jenisnya, dia tidak, entah itu dia salah ke apa atau tidaknya, selama penguasa ini dia benci terhadap orang itu atau dia tidak suka dengan orang itu, maka dengan segala kuasanya itu dia melakukan penghukuman terhadap seseorang dan sebagainya. Jadi Aristoteles bilang perlu adanya supremasi hukum supaya setiap orang dia merasa terlindungi dan terjamin oleh hukum. Nah, berikutnya terkait dengan apa? Faktor-faktor kenapa masyarakat itu Faktor-faktor utama masyarakat harus taat hukum. Pertama itu ada teori kedaulatan Tuhan. Nah, kedaulatan Tuhan itu yang tadi kita bilang itu soal norma agama itu. Jadi pada awalnya manusia taat pada hukum itu karena adanya aturan-aturan dari Tuhan yang disampaikan lewat pesan-pesan agama, yaitu lewat kitab suci. Namun kedaulatan Tuhan dimaksud, dia belum memberikan rumusan yang normatif untuk menjamin orang itu setiap individu untuk dilindungi. Dengan demikian munculnya adanya pengembangan teori kedaulatan negara, toh? Iya. Jadi negara dianggap paling berkuasa untuk menentukan hak-hak setiap individu atau mengatur terkait dengan tata kelola kehidupan sosial kemasyarakatan. Namun dalam kedaulatan negara itu bisa muncul tindakan yang melahirkan keadaan yang tidak menciptakan rasa aman dan tentram bagi masyarakat, sebab dia melakukan penafsiran sesuai dengan kepentingan dia, bukan kepentingan hukum. Maka dirasa dalam teori kedaulatan itu perlu dilengkapi. Maka munculnya teori kedaulatan hukum, bahwa setiap orang itu dipandang sama di hadapan hukum, bahwa segala apapun tidak ada yang lebih tinggi, negara tidak tinggi, tapi yang lebih tinggi itu adalah hukum, bukan kekuasaan atau dalam hal ini negara. Berikutnya terkait dengan teori perjanjian. Maksudnya adalah masyarakat berjanji dong, ya, untuk bersepakat untuk bersedia untuk diatur oleh hukum. Nah, jadi perjanjian-perjanjian itu tidak lain hanya mengarah pada 4 hal tadi, yaitu perlindungan terhadap dia punya tubuh, nyawa, harta benda, dan dia punya kehormatan kesusilaan. Mungkin begitu, Tata. Dah? Ada? Kawan? Sampai situ tuh? Oke. Wassalamualaikum. Hah? Itu ada mau apa nih? Cobaan seni. Terakhir baca puisi dong? Atau bagaimana? Kau. Bah, kondisi yang enak ini. Saya mau lanjut sama. Catatan penting soalnya.
Saya masukkan sini. Eh, yang adalah Baru kau masuk. Nilai si sih. baru tiba-tiba apa itu? Iya, jadi Kaget kalau- begitu. Oh, ada closing statement begitu. Jadi Saya kaget saja tadi. Saya kan ada kesimpulan terapi. wow. Nah, kenapa hukum itu dia penting dan harus ada dalam tata kehidupan masyarakat? Yang pertama, dia punya fungsi itu adalah memberikan perlindungan kepada tiap individu, yaitu memberikan jaminan kepentingan terhadap setiap kepentingan individu. Apa itu kepentingan individu? Kepentingan individu itu yang tadi kita sebutkan adalah kepentingan atas dia punya tubuh, kepentingan atas dia punya nyawa, kepentingan atas dia punya harta, kepentingan atas dia punya nama baik. Misalnya kita kasih contoh, ketika tidak ada aturan larangan membunuh, misalnya larangan membunuh dalam pasal 338. Misalnya kalau tidak ada rumusan pasal 338 dalam KUHP terkait dengan larangan membunuh atau ancaman bagi orang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja, nah itu kan pasal ini kan dia memberikan perlindungan atas nyawa, bukan tubuh tapi atas nyawa. Ketika tidak ada rumusan ini, maka setiap orang akan dengan mudah menghilangkan nyawa orang lain, terutama menghilangkan nyawa orang-orang yang dia benci atau yang dia tidak sukai atau yang menyebabkan dia mengalami kerugian dan sebagainya. Nah, makanya untuk bisa mencegah setiap orang punya nyawa dalam dirinya, maka harus ada rumusan pasal 338 sebagai bentuk ancaman bagi seseorang yang sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Kedua, kepentingan individu atas tubuh. Misalnya di pasal 351 soal penganiayaan. Kalau tidak ada ancaman bagi pelaku penganiayaan, maka hari ini setiap beta, misalnya yang paling kuat dibanding Basir, beta akan pukul Basir, beta akan injak, beta akan aniaya dia sampai wajahnya mengalami kerusakan, kakinya patah, tangannya patah dan lain sebagainya. Ketika tidak ada rumusan ini, maka beta punya perbuatan tidak bisa dijerat atau tidak bisa dihukum, sebab tidak ada rumusan aturannya di dalam KUHP atau di dalam hukum. Maka untuk supaya beta selaku orang yang paling berkuasa atas Basir tidak berbuat yang melawan hukum, dalam pengertian bahwa tidak bertindak sewenang-wenang, itu menganiaya Basir sepuas beta atau pukul atau tendang atau kasih rusak wajah, kaki dan lain sebagainya, beta akan tidak dihukum selama belum ada rumusan pasal 351 soal penganiayaan. Nah, berikutnya terkait dengan harta. Harta, misalnya dalam pasal 362 terkait dengan larangan perbuatan mencuri. Kalau tidak ada larangan atau ancaman bagi para pelaku pencurian, maka orang pun barang-barang itu yang dilindungi, yang terlindungi. Misalnya betang HP, orang bisa saya pencuri, dan orang akan merasa enak ketika mencuri lalu tidak dihukum.
ambil saja kan, tapi saya dapat hukuman. Secara sosial atau secara kesusilaan, dia merasa batinnya bahwa kita perbuatan itu salah, atau secara agama atau secara kesopanan bahwa itu salah. Namun itu hanya terdapat dalam dia punya diri, tidak memberikan dampak kepada orang lain. Namun ketika ancaman itu dia nyata dalam ancaman dalam pasal Rumusan 362 itu terkait dengan pencurian, maka dengan sendirinya orang lain mau berbuat atau mengambil hak milik orang lain itu juga jadi takut. Sebab beta kalau pencuri nanti beta dapat hukum masuk penjara sekian, denda sekian. Nah, untuk itu hukum dia hadir untuk memberikan kepentingan individu itu. Kepentingan atas apa ini nih? Atas tubuh, nyawa, harta, dan nama baik atau kehormatan atau kesusilaan. Misalnya beta memfitnah taken atau minister taken, menuduh taken yang tidak taken, bisa lapor itu sebagai bentuk pencemaran nama baik. Sebab beta telah melakukan perkosaan terhadap nama baik taken, kehormatan taken, dan lain sebagainya. Nah, antara ketiga kepentingan ini dia selalu berjalan kelin dan maksudnya selalu berhubungan. Nah, ketika pelaku pencurian atau pelaku pembunuhan, pelaku pencurian nama baik dan sebagainya ini dia tidak mendapatkan efek jerah berdasarkan tiap-tiap rumusan ini, maka di dalam kehidupan masyarakat ketemu di seputaran Stein ini, kepentingan masyarakat itu kan dia hanya ingin hidup damai, nyaman, damai, tentram. Namun bila saja misalnya kayak hari ini di sini terjadi pembunuhan, besok di sana terjadi pencurian, di Jambatan Judul lain terjadi pembunuhan, dan pelakunya itu belum ditangkap, maka masyarakat hidup dalam keadaan terancam. Ketika masyarakat dia terancam, dia mau keluar mencari nafkah, itu dia takut. Karena jangan sampai dia dibunuh, atau dia keluar, dia punya bini bisa diserang, bisa dibunuh, atau bisa dirampas harta bendanya. Makanya dia tetap berada di dalam rumah. Ketika dia berada di dalam rumah, berarti upaya untuk memenuhi kebutuhan tadi yang kita jelaskan pertama itu atas